Baik, puji nama Tuhan. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Firliana Karyang, mahasiswi dari STT Rumah Murid Kristus. Saya semester 1 dan mengambil prodi PAK. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian, mari bersama-sama kita membahas tentang intisari Alkitab. Alkitab yang begitu kita pelajari selama ini, bagaimana kita mau mengertinya dengan baik, kita harus mempelajari secara rinci, mulai dari ciptaan sampai pada zaman Yesus. Dan untuk membantu kita mengingatnya dengan baik, mari kita menggunakan C7S ya. Mari saya mengajak kita semua untuk membahas tentang intisari Alkitab. Nah, teman-teman, pada slide yang pertama ini seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa untuk mengingat dengan mudah kejadian yang terjadi dalam Alkitab kita yang begitu luar biasa dan yang sempurna, maka kita mengambil jalan pintas atau cara untuk kita mengingatnya dengan mudah, yaitu C7S. Dan di sini ya, pada slide yang pertama ini kita akan membahas yang pertama itu C atau ciptaan. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian pada pasal 1 ayat 1 di sana berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakannya langit dan bumi, yang artinya sebelum segalanya terjadi seperti yang telah kita lihat bersama sekarang ini. Nah, ini merupakan awal mula dalam Kejadian 1 ayat 1 di sana. Nah, teman-teman, pada Kejadian 1 sampai pada Kejadian pada pasal yang ke-11, di sana ternyata ada beberapa kejadian yang terjadi kalau kita baca secara rinci dan teliti. Nah, intisari Alkitab ini saya mengajak kita semua untuk membahas satu persatu di antara beberapa kejadian ini. Yang pertama adalah ada pria dan wanita pertama. Kita tahu bersama Adam, kemudian ada Hawa. Ketika Allah menciptakan manusia pertama ini, Dia memberikan manusia ini kebebasan karena Dia menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupanya. Artinya ada kemuliaan Allah di situ. Namun di balik kebebasan yang Allah berikan untuk manusia ini agar mengusahakan teman itu apa saja yang mereka lakukan terserah dengan mereka. Namun di balik semuanya itu ternyata ada larangan atau perintah yang Tuhan yang ingatkan bagi mereka, yaitu jangan memakan buah yang dilarang oleh Allah atau pohon pengetahuan itu. Namun apakah manusia ini mendengar? Tentu tidak, teman-teman. Manusia yang ditempatkan oleh Allah di sisi Adam ini ternyata melanggar hukum Allah. Namun respon Adam ini apakah dia membantah atau memperingati perempuan ini agar dia jangan memakan buah ini? Apakah dia melarang atau mengingatkan wanita ini untuk jangan memakan buah ini? Tentu tidak, teman-teman. Justru dia juga mengikuti apa yang dikatakan oleh istrinya. Nah, teman-teman, di sini terjadinya dosa awal atau dosa pada mula-mulanya terjadi, yaitu ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa dengan cara memakan buah yang dilarang oleh Allah. Nah, yang ketiga, ketika dosa itu telah terjadi, maka ada Injil yang pertama atau Allah mengumumkan bagi manusia ini bahwa pada Kejadian pada pasal yang ketiga ayat yang ke-15 di sana berkata bahwa dari keturunan perempuan ini akan merembukan kepala ular, atau kalau kita artikan bahwa ada Yesus Kristus. Ini merupakan gambaran dari Yesus Kristus yang akan mengalahkan dosa umat manusia. Nah, kemudian di sana juga ada keluarga yang pertama atau terdiri dari Adam, Hawa, dan kedua anaknya yaitu Kain dan Habel. Kemudian di sana juga ada pembunuhan yang pertama. Apa itu pembunuhan yang pertama? Ketika ada keluarga yang pertama dan mempunyai anak yaitu Kain dan Habel, yaitu ada pembunuhan yang pertama ketika, ya betul sekali teman-teman, kejadian itu terjadi ketika ada timbul iri hati atau rasa cemburu dari Kain terhadap Habel yang persembahannya diterima oleh Allah. Kemudian juga di sana ada banjir besar dan pelangi. Banjir besar ini kita tahu bersama dalam zaman Nuh terjadinya banjir besar atau air bah karena Allah melihat begitu besar dosa manusia atau sudah begitu rusak manusia di muka bumi ini, maka Allah menghapuskan seluruh ciptaannya itu dengan cara mendatangkan air bah. Dan apa ini pelangi? Pelangi merupakan janji Allah dengan manusia atau dengan Nuh ini bahwa sudah tidak ada lagi banjir atau air bah. Nah, teman-teman, kemudian yang berikut adalah Menara Babel. Apa itu Menara Babel? Ya,
ketika air bah sudah selesai dari kejadian air bah dan Allah sudah mengikat janji dia dengan Nuh, ternyata manusia ini kembali berulah. Mereka mau membangun menara Babel agar mereka mau menyamai pemerintahan mereka dengan Allah, tetapi apa? Allah menggagalkan rencana mereka, dan ini terjadi awal mula perbedaan bahasa antara suku-suku, dan di sana terjadi kekacauan. Seperti itu teman-teman, kira-kira kejadian pada pasal 1 sampai pada pasal 11 boleh kita mengatakan sama-sama kembali, yaitu yang pertama ada pria dan wanita pertama, yang kedua ada dosa awal, yang ketiga Injil yang pertama, yang keempat keluarga yang pertama, yang kelima pembunuhan yang pertama, yang keenam banjir besar dan pelangi atau air bah, yang ketujuh menara Babel. Seperti itu teman-teman pada slide yang pertama, dan kita akan lanjut pada slide yang kedua. Nah teman-teman, tadi kalau kita sudah membahas tentang ciptaan, sekarang kita membahas tentang kedua tokoh ini, yaitu Abraham dan Yusuf. Siapa tidak kenal dengan Abraham? Abraham merupakan tokoh yang dikenal karena kesetiaannya, karena imannya, karena ketaatannya kepada Allah. Begitu juga dengan Yusuf, di mana dia merupakan pemuda yang begitu mencintai Allah di dalam hidupnya, sehingga dia menuruti segala perintah Allah, dekat terhadap apa yang dikatakan oleh Allah, sehingga dia sebelumnya dibenci oleh saudara-saudaranya, namun karena dia tetap setia dengan Allah, tidak kecewa dengan Allah, sehingga dia menjadi menteri di Mesir. Ini merupakan Yusuf. Nah teman-teman, kalau kita lihat di sini ada perjanjian tentang Allah dengan Abraham ini teman-teman. Jadi kalau kita baca dalam Kejadian pada pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3, di sana ada beberapa perjanjian, ada 3 perjanjian, yaitu yang pertama perjanjian tanah, yang kedua perjanjian benih, dan yang ketiga perjanjian berkat. Nah kemudian kalau Yusuf ini merupakan keturunan dari Abraham, yaitu Abraham mempunyai seorang anak laki-laki yaitu Ishak, dan Ishak mempunyai 2 orang anak yaitu Esau dan Yakub, dan kemudian Yakub mempunyai 13 orang anak kalau ditambah dengan Dina, dan anaknya yang dikasihinya yaitu Yusuf. Seperti itu kira-kira tentang Abraham dan Yusuf. Sekarang kita akan masuk dalam slide yang berikut, yaitu Musa dan Yosua. Nah teman-teman, ini merupakan slide yang ketiga dari pembahasan kitab C7SY, ciptaan Abraham dan Yusuf. Kemudian kita akan masuk dalam Musa dan Yosua teman-teman. Kita juga kenal kedua tokoh ini yang merupakan teladan yang kita boleh ikuti di dalam kehidupan kita sebagai cerminan kita. Tentunya juga yang pertama yaitu Yesus Kristus. Namun di sini ada Musa dan Yosua yang kalau kita lihat dari Musa ini, di mana dia merupakan tokoh Alkitab yang diutus oleh Allah, di mana dia dipersiapkan oleh Allah selama 80 tahun. 40 tahun dia di Mesir, kemudian 40 tahun dia di padang gurun. Ini merupakan cukup rentang waktu yang cukup lama bagi Musa untuk mempersiapkan dirinya. Dan kemudian Musa ini setelah diutus oleh Allah, dia diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Firaun. Kemudian di sana juga ada 10 tulah terjadi. Kemudian Musa juga membelah laut Berau atau laut merah. Kemudian ada 10 perintah Allah yang diberikan oleh Allah bagi Musa. Kemudian ada Masa dan Meriba. Kemudian ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa. Salah satunya adalah Yosua dan Kaleb. Kemudian ada 40 tahun seperti saya telah katakan, 40 tahun di Mesir. Kemudian Yosua. Nah Yosua ini merupakan generasi baru, atau ketika 12 pengintai ini dikirimkan oleh Musa untuk mengecek tanah Kanaan. Di sana ada 10 pengintai atau mayoritas yang mengatakan bahwa mereka tidak sanggup karena menghadapi orang-orang yang ada di Kanaan yang begitu luar biasa, begitu besar, sehingga mereka takut. Namun Yosua dan Kaleb ini menegaskan bahwa mereka harus maju karena Allah pasti menyertai mereka. Nah di sana
Nah, di sana Musa mengalami atau dia kecewa terhadap bangsa mayoritas ini karena mereka begitu tidak percaya pada Allah. Maka Allah membuat mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, sehingga di sana banyak yang mengalami kematian. Kemudian kalau pada zaman Yosua ini, ketika Musa menghembuskan nafas terakhir, maka Yosua memimpin bangsa Israel. Tapi ini bukan generasi yang dari awal mula Musa membawa mereka keluar, namun ini merupakan generasi baru atau generasi kedua yang dipimpin oleh Yosua sampai pada tanah Kanaan. Nah, kemudian di sana ada perjanjian tanah. Kalau kita baca dalam Ulangan 30 ayat 5 sampai 6, kemudian ada masuk ke tanah Kanaan seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa Yosua yang berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, teman-teman, kita sudah berada pada pertengahan pembahasan kita. Kita akan masuk pada slide yang berikut, yaitu 3 komunitas atau AKP. AKP merupakan anarki, kerajaan, dan pembuangan. Kita tahu bersama bahwa anarki ini merupakan masa di mana bangsa Israel sudah tidak dipimpin oleh pemimpin lagi, di mana karena Yesus sudah meninggal pada saat itu, dan bangsa Israel mengikuti apa yang mereka anggap benar, mengikuti kata hati mereka, karena Yosua sudah tidak memimpin lagi bangsa Israel. Dan di situ terjadinya masa anarki. Kemudian kerajaan, di mana Allah mengutus beberapa nabi untuk menasihati bangsa Israel atau memimpin bangsa Israel pada saat itu. Namun karena bangsa Israel melihat kerajaan-kerajaan di sekitar yang mempunyai seorang raja, maka mereka menuntut, yaitu kepada Samuel, untuk memberikan mereka seorang raja. Dan Allah menyuruh Samuel mengurapi seorang raja bagi bangsa Israel, yaitu Raja Saul. Dan kemudian yang ketiga yaitu pembuangan, di mana terjadi perpecahan antara Israel ini dan terbagi menjadi dua, yaitu Israel Selatan dan Israel Utara, dan terjadi pembuangan di Babel. Seperti itu teman-teman, yaitu 3 komunitas: anarki, kerajaan, dan pembuangan. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada slide yang berikut, yaitu senyap. Nah, kalau kita bertanya di mana senyap ini dicatat atau di kitab mana, kalau kita melihat Alkitab kertas kita, yaitu pertengahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, di sana ada satu lembar kertas yang putih dan bersih. Itu merupakan masa senyap, masa di mana Allah tidak berfirman atau Allah belum berfirman. Bukan berarti Allah tidak atau sudah membiarkan manusia begitu saja, namun di sana Allah sedang menyiapkan rencana penyelamatan bagi umat manusia selama 400 tahun kurang lebih. Nah, dipimpin oleh Alexander Agung 300 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, dan Alexander Agung ini meninggal pada usia 33 tahun. Pada masa hidupnya selama 33 tahun, dia sudah menguasai beberapa daerah, yaitu Yunani, Asia, Syria, dan Mesir. Jadi Alexander ini meninggal di usia 33 tahun. Nah, teman-teman, ini merupakan slide yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan. Kita akan membahas tentang Yesus Kristus, di mana 2000 tahun setelah janji Allah kepada Abraham akan ada penyelamatan, akan ada raja yang memimpin dunia ini, maka lahirlah lagi Yesus Kristus, di mana perjanjian baru ini membahas tentang hidup, pengalaman Yesus, salib, dan muncul organisme baru atau gereja-gereja pada saat itu. Nah, Yesus hidup, lahir, dibesarkan sebagai orang Galilea. Pelayanan awalnya di Yerusalem, kemudian perjalanannya ke utara di daerah Galilea, ke pusat di Kapernaum, kemudian pelayanan singkat di Berea, kemudian minggu terakhir di hidupnya dia kembali ke Yerusalem. Nah, teman-teman, itu merupakan C7SC atau cara untuk kita mengingat bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi dalam Alkitab kita begitu luar biasa. Agar kita mengingatnya dengan baik, maka kita menggunakan C7SC, yaitu ciptaan, 4 tokoh, 3 komunitas, senyap, dan Yesus. Nah, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya sangat mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.